Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lestari, NIM 860471508, Prodi PGSD kelas 2D. Pertama, saya akan menjelaskan apa yang menjadi objek kajian ilmu atau apa yang dikaji dan hakikat realisnya. Sederhananya, ontologi adalah cabang filsafat yang mempertanyakan apa yang ada. Jika diterapkan dalam ilmu pengetahuan, ontologi membahas dua hal utama, yaitu objek kajian, apa yang sebenarnya sedang diteliti. Contoh, apa ilmu ini meneliti benda fisik, perilaku manusia, atau ide abstrak. Yang kedua ada hakikat realis. Bagaimana sifat dari objek tersebut, maka ia nyata dan berdiri sendiri, atau objektivisme, atau hanya ada karena persepsi kita, atau subjektivisme. Soal kedua adalah epistemologi, menjelaskan bagaimana ilmu diperoleh, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran diuji. Epistemologi adalah cabang filsafat yang secara khusus mempelajari asal-usul, struktur, metode, validitas, dan batas pengetahuan. Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai perolehan ilmu, metode, dan pengujian kebenaran dalam epistemologi. 1. Bagaimana ilmu diperoleh? Epistemologi mengkaji dari mana pengetahuan manusia berasal, aliran-aliran utama yang menjelaskan sumber pengetahuan antara lain. 1. Rasionalisme menekankan bahwa pengetahuan bersumber dari akal pikiran dan logika atau rasio. Yang kedua, empirisme menegaskan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, pengamatan, dan panca indera. Yang ketiga, intuisionisme pengetahuan diperoleh secara langsung melalui intuisi atau pemahaman batin, bukan hasil penalaran sadar. Yang keempat, wahyu atau otoritas pengetahuan yang diterima melalui wahyu ilahi atau kesaksian yang dapat dipercaya. Yang kelima adalah kritisisme sintesis, pendekatan yang menggabungkan akal dan pengalaman sebagai sumber pengetahuan yang saling melengkapi. Yang kedua adalah metode yang digunakan dalam memperoleh ilmu. 1. Metode induktif. Kedua, metode deduktif. Ketiga, metode ilmiah. Yang ketiga adalah cara kebenaran diuji atau validitas ilmu. Dalam epistemologi, kebenaran tidak sekedar dipercaya, tetapi harus divalidasi. Terdapat 3 teori utama untuk menguji kebenaran pengetahuan. 1. Teori korespondensi, yang kedua teori koherensi, dan yang ketiga teori pragmatis. Untuk soal ketiga ada aksiologi, menjelaskan nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai, apa yang dianggap berharga, etika atau apa yang dianggap baik atau buruk, dan estetika adalah keindahan. Dalam konteks ilmu pengetahuan, aksiologi berfokus pada bagaimana ilmu itu digunakan. Berikut poin-poin utamanya. 1. Nilai ilmu menanyakan apakah ilmu itu bebas nilai atau netral atau terikat nilai, harus mempertimbangkan norma agama, sosial, dan moral. Yang kedua adalah etika keilmuan, berkaitan dengan tanggung jawab moral ilmuwan. Ilmu bukan sekedar bisa dilakukan, tapi bolehkah dilakukan? Contoh, cloning manusia atau senjata biologis. Yang ketiga adalah tujuan penggunaan. Ilmu tidak diciptakan hanya untuk teori, tetapi untuk meningkatkan martabat manusia, memudahkan kehidupan, dan menjaga kelestarian alam. Singkatnya, jika ontologi bertanya apa itu ilmu, dan epistemologi bertanya bagaimana cara mendapatkannya, maka aksiologi bertanya untuk apa itu ilmu digunakan.
Pertanyaan keempat, keterkaitan ketiganya sebagai pondasi utama filsafat ilmu. Keterkaitan ketiganya sebagai pondasi ilmu. Ketiga elemen ini merupakan kesatuan sistematis yang membentuk filsafat ilmu yang utuh. Ontologi memberikan dasar objek, epistemologi memberikan cara kerja, dan aksiologi memberikan arah penggunaan. Tanpa salah satunya ilmu pengetahuan akan kehilangan arah atau dasar kebenaran. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.